kita tinggali nomor kami itu banyak Pak yang WA, ternyata banyak kasus di masyarakat kelas bawah dan mereka rata-rata kalau nanti larinya ke pengacara. Buat tiap Bu, tidak kuat saya nggak mampu bayar seperti itu karena mereka anggapan mereka rupiahnya itu besar sekali kalau sudah berhubungan dengan pengacara. Nah, kalau teman-teman mahasiswa ini misalnya KKN di daerahnya butuh tenaga penyuluh silahkan, tapi jauh-jauh hari ya, jangan besok kegiatan hari ini sifatnya ada nanti kita yang bingung mengatur personil karena hanya ada 22 tenaga penyuluh. Itu dan banyaknya kegiatan kami. Jadi kalau sudah di program jauh hari, insya Allah pasti bisa. Jangan mikir kok sangunnya bener kita piro ya, Semarang Solo lewatin tol, ya kan? Nggak usah dipikirkan seperti itu. Ya, sama-sama kita bekerja, sama-sama pengabdian tadi yang seperti videonya Pak Dika. Kami di Demak sudah jalan Pak, 2 tahun ini sudah jalan alhamdulillah. Kemudian berkaitan juga dengan desa binaan. Kalau IAIN ini mungkin nanti dengan bagian hukum, nanti bisa sama-sama kita lakukan pembinaan desa. Hanya dengan punya desa binaan, nanti kita arah seperti itu. Itu sedikit banyak tentang Kementerian Hukum dan HAM dan proses verifikasi dan akreditasi. Seperti tadi syarat-syaratnya, saya yakin sudah banyak sekali, hanya tinggal kasus litigasi yang perlu didongkrak. Jadi cari masalah Pak. Cari kasus. Cari masalah bukan dalam itu ya cari kasus 10 kasus untuk sampai di bulan Maret. Mungkin itu nanti kita lanjut dengan sharing mungkin lebih baik sharing. Saya sedikit Bu, mau izin karena ada acara lain, tapi sengaja saya tunggu karena penting ini. Saya mau tanya sedikit, tadi status badan hukum ya? Ya. Apakah itu SK-nya cukup dari dekan atau dari rektor Bu? Cuman itu aja? SK badan hukum. Pengelolanya ini, yang Pak Abdullah dan teman-teman. Yang itu kan SK Pengurus. Pak. Iya, SK pengurusnya? Iya, dari dekan bisa, dari rektor bisa. Tapi kalau SK badan hukum IAIN itu kan SK dari abunya ada kan Pak? Kementerian. SK badan hukum administrasi hukum Kementerian Hukum dan HAM. Iya, SK IAIN-nya. Oh, Kepresnya itu? Iya. Keputusan Presiden? Iya. Oh gitu. Oh itu maksudnya. Badan hukumnya itu badan hukum IAIN. Iya. Oh iya. Kan di situ di anggarannya itu kan pasti ada fakultas syariah, kemudian kelembagaannya itu kan ada Pak. Di situ sudah ada LKBHI kan Pak? Belum. Aktenya. Kalau itu Statuta. Namanya Kalau itu Statunya belum ada. Nah, statuta ada. Statunya belum ada. Itu bisa Pak. Jadi tidak perlu buat badan hukum LKBHI tidak. Badan hukumnya kan induk di IAIN Surakarta. Cuman menurut saya Bu, itu kan biasanya statuta namanya, yang mengatur rincian struktur di sini. Cuman LKBHI itu tidak masuk itu. Gimana itu? Masuknya Iya. Makanya boleh nggak lewat SK saja? Apakah cukup atau harus tadi? Oh. Bukan Pak. Jadi menerangkan bahwa IAIN Surakarta itu punya LKBHI seperti itu loh Pak. Bagian dari fakultas syariah gitu loh Pak. Ada nggak? adanya SK dekan yang menunjukkan kepengurusan. Beda ya Bu ya? SK lembaga dengan SK Nanti pengurus. saya tulis sekalian nggak masalah Bu. Langsung diverifikasi. Oh ya, baik. Ya. Oh tapi di Ya, Renstra ada, Pak. Di Renstra kita yang baru. Nah, serah, tapi kan tidak dokumen hukum. Dokumen hukum itu statuta. Nah, Nah, itu yang problem. Iya, iya. Tapi Semarang nggak bisa. Nah, Semarang apa aja? iya. kemudian SK dari rektor pendidikan Bisa, ya baik. Terima kasih. Saya Ya, tampilkan saja Pak. ya baik Bu. Saya izin dulu.
Ya, terima kasih kepada Ibu Nurwita Kusmalim atas penjelasannya, sangat detail tadi dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh LKBHI di dalam proses pendampingan pada hukum dan verifikasi tadi ya. Dan tantangannya juga sudah disampaikan banyak, solusinya juga tadi sudah disampaikan untuk bagaimana mengatasi permasalahan tersebut ya. Untuk selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Ibu Kasyanti MAG untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, saya ini hanya nambah saja. Sebenarnya kalau kita lihat ini kendala karena kami memang sejawat di LKBHI yaitu di capaian untuk mitigasi karena harus 10 perkara. Sebenarnya kalau kita hitung dari itu dan 2017 waktu itu kita sudah ada. Cuma ini kendalanya memang kebijakan anggaran di Fakultas Syariah belum menganggarkan secara khusus operasional untuk data BHI. Mungkin nanti ini hubungan dengan pimpinan bisa menambah untuk anggaran itu. Nah, saya ingin memberikan best practice yang kami lakukan selaku organisasi bantuan hukum. Bukan saya di pimpinan wilayah Aceh Jawa Tengah. Selamat kepada Pak Duri, kepada Pak Bunda. Ini akan memberikan gambaran bahwa bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Kemudian penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Tadi sudah diterangkan semua. Dan dasar hukumnya adalah selain undang-undang ada PP42, kemudian ada pemberian bantuan hukum itu juga ada di Perma nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pos baku. Kalau tadi jalurnya kemudian keluar dari adalah di hukum provinsi, di hukum kabupaten, dan alhamdulillah di kantor kami sudah bekerjasama dengan itu. Kemudian ada di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 ini juga mensyaratkan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, yakni dikonsultasi dan drafting hukum saja, jadi non-litigasi. Ini penyelenggaraannya di pos baku pengadilan. Syaratnya memang LBH yang terakreditasi, tapi ada beberapa yang mensyaratkan belum terakreditasi apabila di daerah tersebut tidak ada LBH terakreditasi. Jadi kenapa mungkin LKBHI selama ini terkendala tidak bisa bekerja sama karena soal akreditasi. Nah, ini untuk kendala dari dulu ketuanya Pak Mas Rumin, kemudian kami jadi anggota, kemudian ada Pak Yuri juga. Ini adalah masalahnya ada di saya beri contoh sebenarnya kalau di situ ada Bu Kasyanti kok LKBHI-nya nggak terakreditasi, jadi ada kendala sejak awal yaitu untuk jumlah perkara yang ditangani dan jumlah perkara sudah jadi PNS itu untuk bersidang ya bisa sih untuk orang miskin, cuma masalahnya waktunya dan lain sebagainya sehingga harus ada tenaga pengganti ataupun sebagai yang bersidang di lapangan. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus disiapkan adalah bagaimana standar bantuan hukum untuk perkara-perkara di dalam melakukan kegiatan
baik litigasi maupun non litigasi. Jadi standar bantuan hukum untuk perkara perdata itu juga ada, baik dia sebagai penggugat atau tergugat. Misalnya membuat surat kuasa, gelar perkara di lingkungan memberi bantuan hukum, membuat surat gugatan, kemudian memeriksa seluruh kelengkapan dokumen persidangan, mendaftarkan gugatan, mendampingi dan mewakili pada saat mediasi, mendampingi dan mewakili saat pemeriksaan di persidangan, menyiapkan dan menghadirkan alat bukti saksi atau ahli, membuat surat replik dan kesimpulan, menyiapkan memori banding atau kasasi apabila terjadi atau sedang ada perkara dalam bidang perdata. Nah, kalau kita kepada tergugat juga sama, ini berlaku dalam sesuai dengan hukum acara. Nah, kalau kita sebagai dalam hal pidana seperti tadi juga ada standar bantuan hukumnya. Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri dari tersangka dan atau terdakwa. Memberi bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan atau upaya hukum. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami di sini. Misalnya syarat-syarat akreditasi organisasi bantuan hukum. Nomor 1, akta pendirian OPH. Jadi sebenarnya sudah ada contoh-contoh gambar yang kita tampilkan. Biasanya Mas Jalal ini yang juga sudah pengalaman untuk dari alumni Fakultas Syariah juga. Kemudian akta pengurus OPH, berarti ada tadi surat kepengurusan. Kemudian juga surat penunjukan sebagai advokat pada OPH. Jadi selain SK ada penunjukan, yaitu penunjukan contohnya juga ada surat penunjukan sebagai advokat. Kemudian kartu tanda atau surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku, ini contohnya. Jadi misalnya tadi kita ada advokatnya 1 minimal ya, kalau kita punya 5 ya advokatnya 5 semua. Kemudian surat penunjukan sebagai advokat pada OPH juga ada, jadi nanti kalau LKPI mau mencontoh, insya Allah sudah. Kemudian berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi, kalau saya kebetulan Jawa Tengah ya dari Jawa Tengah. Jadi ada berita acara sumpah, jadi ada surat izin, kemudian sumpahnya, kemudian status kepemilikan kantor. Ya, kalau di IAIN kepemilikannya berarti milik sendiri ya, milik IAIN menerangkan. Kalau misalnya di Asia ini masih pinjam ya pinjam, sewa boleh, pinjam boleh. Kemudian foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam. Kemarin kami menanyakan kenapa kita sudah 30 yang lebih yang kita layani, bahkan ada 50 1 tahun litigasi yang kita tangani, kenapa tidak naik B? Ternyata di litigasinya belum semuanya belum kita lakukan, jadi hanya penyuluhan, pemberdayaan, drafting. Ternyata konsultasinya nggak kita laporkan karena tadi rekening-rekeningnya hanya pendampingan buat pengadilan sudah banyak itu, sehingga lepas tidak kita itu juga ternyata sangat mempengaruhi di dalam penilaian. Kemudian nomor pokok wajib pajak atas nama OPH. Kalau di IAIN mungkin di atas nama IAIN atau atas nama fakultas, tergantung tadi sini nomor wajib pajaknya dari mana, karena ini juga termasuk yang dilampirkan. Kemudian nomor rekening atas nama OPH, ini Bu Evi, mulai bikin rekening atas nama LKPI, atas nama rekening. Kemudian surat keterangan tinggal domisili dari lurah atau kepala desa tempat OPH berada. Ini memang harus rekening-rekeningnya yang sedang harus dipersiapkan, sebenarnya lebih ke seperti ini. Kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAIN.
Kalau kita lembaga bantuan hukum Aisyah ya ada ART-nya Aisyah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini semua. Kemudian laporan pengelolaan keuangan. Jadi selama 3 tahun terakhir ini harus bikin laporan keuangannya. Ini 1 tahun terakhir nih. Ini tahun 2018 berarti laporan keuangan tahun 2020. Hanya rekapitulasi saja pemasukan, pengeluaran, pinjam pihak ketiga atau sudah tercakup ini pengelolaan laporan pengelolaan keuangan. Kemudian tadi yang untuk jumlah kasus itu harus ada data litigasi dan non litigasi. Jadi ini semua harus beserta dokumennya. Jadi tidak hanya data tapi semua dokumennya. Kemudian nanti baru keluar sertifikat akreditasi. Ini setelah ada verifikasi dan jadi ini yang saya kira namanya kita jujur saja. Jadi kita sudah melayani nggak banyak, tetapi untuk 10 ini masih kurang sedikit. Nah ini mungkin nanti perlu orang yang memang khusus IT ataupun yang menangani dokumen, karena kalau tidak ada ini juga tidak bisa. Di kantor MHA ada 15 paralegal tetap yang ada di pos baku maupun di kantor maupun admin. Nanti siang kita juga ada penyuluhan hukum. Nah saya sebenarnya mau memberikan contoh dari saya semua ya. Sudah. Oke. Lewat itu aja Pak. Jenengan operatornya Pak Junedi aja. Jenengan tinggal presentasi aja. Iya lepas. Udah itu aja. Ya. Ini adalah contoh sertifikat akreditasi OPH dan di sini kemarin sebenarnya kami juga berusaha dengan pelatihan pendidikan paralegal. Kami dapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan sudah ditangani Pak Kanwil, yaitu fakultas kan harus bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Nah itu apakah semuanya paralegalnya nanti didaftarkan semua atau cukup mewakili? Kasusnya tadi jenengan juga itu Ya, mewakili saja. Kemudian ini laporan keuangan. Nah nanti bila membutuhkan, artinya kita bisa melihat di sini. Saya ambil contoh ini yang si bantunya Aisyah Jawa Tengah. Jadi di sini kita pagu litigasinya tinggal 15 juta. Lalu sudah litigasi, tapi pagunan litigasinya 39.440. Ini naik. Berarti nomor 1 Jawa Tengah yang dapat pagunan litigasi paling banyak. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ada nanti kita yang paling susah ini yang mengupload ini. Misalnya permohonan ada litigasi, ini Bapak Ibu semua. Jadi nanti akan muncul ini urutan proses. Nah ini harus sudah dimulai, harus ada tenaga khusus yang melihat. Misalnya ini perkara lanjutan. Misalnya ya udah. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan ini anggaran dan juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini yang belum kita kumpulkan. Mungkin nanti bagian kesekretariatan bisa membantu. Dan alhamdulillah kepengurusan kali ini lebih, insya Allah dari pimpinan juga sangat memperhatikan karena terbukti dengan adanya acara workshop pendampingan untuk akreditasi ini sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Mungkin nanti Pak Yuli akan menambah sedikit. Jadi alhamdulillah Bu Bapak Ibu sekalian bahwa seperti yang diceritakan tadi
tadi ada Mas Nur, ada Mas Jalal itu juga alumni sini. Sekarang sudah buka dan Mas Nur sebentar lagi karena kemarin lebih ke konsentrasi kuliah S2 dan sekarang tidak hanya menangani kasus-kasus yang seperti ini tapi di lembaga keuangan syariah juga kita sudah menangani. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambah sedikit tadi kan secara elektronik pendaftaran kemudian verifikasi di Kanwil tadi. Nah persyaratannya tadi dibawa semua, yang diupload dibawa semua ke Kanwil, termasuk kasus-kasusnya. Jadi kasus-kasusnya, dokumentasi kasus-kasusnya itu dibawa semua ke Kanwil. Kemudian termasuk kartu anggota advokat itu juga kita minta, kita cocokkan di Kanwil seperti itu. Kemudian setelah itu nanti akan ada tim, tidak tahu tim 7 atau tim Kanwil yang akan hadir melihat secara langsung LBH baru terutama seperti itu. Kalau tim 7 berarti dari pusat, dari BPHN langsung, berarti Kanwil hanya mendampingi seperti itu, atau tim Kanwil yang akan datang. Nah itu dokumennya harus juga dipersiapkan, akan dilihat juga seperti itu. Pengalaman kami di akreditasi yang lalu itu tim 7 yang hadir di Semarang itu ketua YLBHI langsung, Mbak Aswinda, seperti itu. Dan tidak ada tebang pilih Pak, jadi tidak ada sistem random, semua dicek. Semua LBH baru dicek langsung seperti itu. Jadi memang benar yang dikatakan Bu Kasyati tadi, kita butuh tenaga admin yang benar-benar menguasai administrasi baik uploadan maupun dokumen aslinya seperti itu. Mungkin itu tambahan. Ya, terima kasih pada pembicara pada Ibu sampaikan juga materi dari Bu Kasyati. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu atau dari mahasiswa. Mohon maaf Bu, mahasiswa mungkin bagian tadi izin karena pertanyaan ini TS ya. Tetapi untuk kegiatan ini sudah terlalu oleh kepengurusan dari LKBI ada, dari pimpinan juga sudah ada, dan perwakilan mahasiswa juga masih ada. Nah tadi bagian izin mungkin pas jadwalnya TS mungkin tadi. Monggo Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan Pak Sulijanto, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan upaya bagaimana akreditasi lembaga bantuan hukum. Pertanyaan kami adalah yang paling mendasar dari persyaratan untuk akreditasi bantuan hukum itu yang kita sederhanakan itu poin-poin apa saja, Bu? Kemudian yang kedua, apakah dari 57 OBH yang terakreditasi di Kanwil Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM, apakah pendaftar 57 atau dari berapa ratus yang berhasil lolos itu? Karena kami kebetulan juga tahun 2013 kami di Wonogiri pernah mengajukan, kami mendirikan LBH namanya LBH Perisai Kebenaran. Setelah kami ikut verifikasi ternyata yang muncul LBH Perisai Kebenaran Purwokerto. Padahal kami sama sekali tidak punya hubungan dengan LBH Purwokerto. Jadi kebetulan ada kesamaan itu. Nah, hanya saja yang di Wonogiri kami tidak lolos. Barangkali apa yang menyebabkan dari sekian banyak organisasi bantuan hukum ketidaklolosannya itu di sektor yang mana, dan mungkin apakah kami bisa mengajukan kembali untuk akreditasi yang sudah ada. Demikian juga untuk LKBHI Yan Surakarta, ya dulu hampir sama dengan Majelis Hukum dan HAM.
kami sudah mengumpulkan berkas, tapi tadi ada kendala dalam di kelembagaannya. Kelembagaannya itu kami masih bingung apakah mau SK dekan, SK rektor atau SK dari Kepres tentang keberadaan. Kalau mengacu kepada Aisyah tadi, bukan Aisyah yang mendirikan, tapi ada SK dari Muhammadiyah yang di dalamnya ada itu. Nah, kalau di dalam kasus LKBHI, memang di statuta itu tidak muncul LKBHI. Hanya saja kalau di Renstra, tapi itu bukan satu dokumen SK, tapi hanya satu pedoman gitu. Apakah bisa dijadikan sebagai suatu dasar hukum? Nanti kalau dokumen yang terkait dengan keberadaan LKBHI di situ muncul, karena di Renstra ataupun rencana induk pengembangan fakultas itu di situ LKBHI muncul. Memang tahun sebelum ini, tahun 2019, tahun 2018 LKBHI ada SK dari rektor. Di situ juga ada dasar hukum mempertimbangkan dan lain-lain. Barangkali apakah itu bisa dijadikan untuk kita mendaftar akreditasi kelembagaan LKBHI IAIN Surakarta. Saya kira itu 2 poin, dan yang terakhir barangkali dari yang tidak lolos itu mungkin barangkali ada informasi yang bisa disampaikan pada kami, sehingga kebanyakan mereka tidak lolos itu di apanya itu, dan mungkin kami dari LKBHI nanti bisa memperbaiki atau bisa mengikuti yang sudah berhasil. Terima kasih, Ibu. Terima kasih pada Pak Dwi. Untuk menambah sedikit, Bu, jadi untuk kalau SK kalau pembentukan lembaga, biasanya pertama ada dua SK. Yang pertama adalah SK pendirian lembaganya. Kalau LKBHI berarti SK pendirian LKBHI. Kemudian yang kedua adalah SK pengurus. Jadi berbeda. Ya, kalau pengurus nanti bisa berganti-ganti, tetapi untuk SK pendirian LKBHI itu tetap satu yang pertama. Seperti itu. Walaupun karena kalau di statuta atau di ortaker memang tidak begitu, tapi kemudian di dasar hukum di pembentukan SK tersebut kewenangan rektor untuk membentuk lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, ada di situ. Jadi yang nanti ada SK pembentukan LKBHI, kemudian yang kedua adalah SK.